Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini Bu Mita akan membahas soal yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang kewarganegaraan digital. Jika saya perhatikan nilainya, di sini masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, tapi juga sudah ada nilai yang sudah di atas KKM. Nah, kali ini Bu Mita akan membahas mengenai kewarganegaraan digital. Setiap kalian sudah mengerjakan soal, nah pasti ada kalian untuk melihat skor. Nah, seperti ini contohnya. Ini pertemuan kita yang pertama, materinya adalah tentang kewarganegaraan digital. Nah, ini ya. Di slide pertama, di tampilan pertama, pasti di sini sudah saya munculkan materi. Nah, mulai dari pengertian. Nah, ini adalah materinya. Kemudian nanti kalian akan menemukan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, setiap kalian selesai mengerjakan, di situ sudah dibahas jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewarganegaraan digital. Nah, jika saya perhatikan dari jawaban yang sudah kalian kirim, nah ini antara orang dengan konsep kewarganegaraan digital itu ada beberapa yang masih terbalik. Nah, seperti ini. Nah, jika kita bahas, kalau warga digital itu adalah orangnya, sedangkan kewarganegaraan digital itu adalah konsepnya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda antara warga digital dengan kewarganegaraan digital. Kalau warga itu orangnya, kalau kewarganegaraan digital itu adalah konsepnya. Nah, itu. Kemudian di sini juga sempat terkecoh pengertian berkreasi. Nah, ini soalnya masih ada yang menjawab berimajinasi, berkerumun. Ini sebenarnya adalah kunci jawaban yang mengecoh ya. Tapi sebagian sudah benar, jawabannya adalah berkreasi. Nah, ada beberapa yang masih menjawab salah. Nah, jadi beda antara berkreasi dengan berimajinasi. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada komponen. Nah, komponen ini adalah hal yang penting. Jadi dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah lingkungan belajar, lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah. Lingkungan belajar itu ibaratkan dalam satu kelas ya. Di kelas itu ada guru yang mengajar dan siswa, dan juga ada teman satu kelas. Nah, itu adalah komponen kategori yang pertama, yaitu lingkungan belajar, ibaratkan adalah di kelas kita. Kemudian lingkungan yang kedua ini lebih luas, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini adalah interaksi antar kelas. Jadi misalkan kelas 10 TPM 1 dengan 10 TPM 2. Nah, itu contohnya. Interaksinya lebih luas. Nah, yang ketiga ini lebih luas lagi, yaitu di lingkungan luar sekolah, misalkan di lingkungan masyarakat, di rumah. Nah, itu. Jadi komponen warga digital dikelompokkan menjadi 3 kategori. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sedangkan setiap kategori, nah ini ya, 1, 2, 3, itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa komponen. Nah, lingkungan belajar, lingkungan belajar di kelas, itu sebagai warga digital itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah akses digital, yang kedua komunikasi digital, yang ketiga adalah literasi. Jadi saat kita belajar di sekolah, pasti kita membutuhkan akses digital. Seperti kita belajar di lab, nah itu yang kita butuhkan adalah koneksi internet. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi digital. Jadi komunikasinya sudah tidak tatap muka, tapi kita bisa melakukan komunikasi secara digital, seperti komunikasi di WhatsApp,
atau komunikasi di video call. Nah, ini butuh yang namanya akses digital ya, yaitu internet. Yang ketiga itu adalah literasi. Literasi itu adalah membaca. Jadi membacanya itu tidak menggunakan buku cetak, tapi membacanya menggunakan digital. Bisa melalui komputer, bisa melalui handphone. Itu ya anak-anak ya untuk lingkungan yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Ini sudah saya jelaskan, ibaratkan interaksi antar kelas. Di sini juga sama, dibedakan menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah hak digital, etika digital, dan keamanan digital. Nah, ini lebih luas lagi. Hak digital itu adalah kebebasan. Kemudian yang ketiga itu adalah kehidupan di luar lingkungan sekolah, seperti di rumah, di masyarakat. Nah, seperti itu. Sama ada 3 komponen juga. Yang pertama adalah hukum digital, ada transaksi digital, ada kesehatan digital. Nah, ini ada beberapa hal. Hukum digital itu adalah mengatur etika. Kalau misalkan ada yang melanggar etika, maka di sini ada hukumnya. Kemudian ada transaksi digital, yang namanya transaksi itu berhubungan dengan jual beli online. Nah, itu. Nah, antara penjual dan pembeli kita harus menyadari resikonya. Nah, ada resiko dan juga ada keuntungan. Ada kesehatan digital. Nah, ini kesehatan ini sangat penting, terutama pada fisik ya. Kalau kita main handphone, jangan sampai sambil tiduran. Main handphone juga harus jangan sampai lupa waktu. Nah, seperti itu. Harus dibatasi. Terlalu main gadget, lupa makan, lupa mandi. Nah, itu termasuk salah satu dari dampak kesehatan digital. Kemudian di sini ada THINK atau THINK. Nah, THINK ini sebenarnya adalah akronim. Akronim ini adalah T itu adalah true. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa siswa yang masih menjawab salah. Nah, ini ada true, ini sudah benar. Ada yang jawab itu kan 2, tree pohon. Nah, tree 3. Nah, ini sebenarnya adalah jawaban pengecoh. Nah, ini yang jawaban benar itu adalah true. Nah, ini ya masih ada beberapa yang salah. Kemudian, nah ini sudah selesai. Ada true, ada harmful. Nah, kita tidak boleh memposting yang menyakitkan. Kita harus ilegal. Nah, ini ya. Ilegalkah? Nah, itu ya. Apakah penting? Apakah santun? Nah, itu. Kita harus memperhatikan yang namanya konsep think dalam berkomunikasi. Berikutnya saya akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu tentang mesin pencari. Kita bahas yang pertama. Yang namanya mesin pencari itu adalah istilah ya. Istilahnya itu adalah ada Google. Nah, ini yang akan kita bahas adalah Google. Google itu adalah mesin pencari. Nah, ini kita bisa membahas. Ada beberapa sintak yang harus kita pahami. Di sini ada and, ada or, ya. Kemudian di sini ada bagaimana cara kita untuk menyimpan hasil pencarian. Nah, halaman website itu bisa kita simpan, yaitu dengan cara tekan tombol Ctrls. Nah, di sini sudah kita bahas. Di soal ini juga sudah saya bahas. Nah, ini kalau soal nomor 1 kebanyakan jawabannya sudah benar. Nah, ini ada yang masih jawab Chrome. Chrome itu salah ya. Chrome itu adalah browser. Nah, ini sebagian besar jawaban nomor 1 itu sudah benar. Nah, ini juga sama. Mozilla itu adalah browser. Ini adalah jawaban pengecoh ya. Nah, masih ada jawab yang Chrome, Google Chrome. Nah, itu beda ya. Chrome itu adalah browser, Google itu adalah mesin pencarinya. Nah, ini juga cuma sedikit ya, sebagian besar sudah benar jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga ada, sudah saya bahas, ada and sama or. Itu adalah sintak. Sebenarnya sintaknya banyak, cuma di sini yang saya tampilkan hanya 2, yaitu and dan or. Nah, and dan or ini adalah jawaban yang benar. Nah, ini pengecohnya masih ada yang menjawab and dan not. Nah, itu salah ya. Kemudian ini juga sama. Ini cara menyimpan menggunakan apa? Kalau kalian membaca dengan baik, di sini sudah dibahas. Tombol yang kita tekan adalah Ctrl plus S. Nah, di sini masih ada jawaban yang masih salah. Nah, ini Ctrl C itu adalah copy ya.
Ctrl N itu new. Nah, ini jawaban yang benar adalah Ctrl S. Ini soal yang berapa ini? Keempat. Bagaimana cara menyalin? Nah, menyalin itu adalah menggunakan copy. Nah, maka disingkat Ctrl C, itu jawaban yang benar. Ini masih ada jawaban yang P itu print untuk mencetak, N new. Nah, V itu paste ya, beda ya. Ctrl C itu mengcopy, kalau V itu adalah paste untuk meletakkan. Nah, ini masih ada jawaban-jawaban yang masih terkecoh. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya, komunikasi digital menggunakan internet. Nah, itu ya. Ini kalau saya kasih saya munculkan pilihan jawabannya itu memang mengecoh, tujuan saya biar kalian tuh lebih jeli. Nah, ini ya, ini adalah jawaban yang benar, itu adalah komunikasi dalam jaringan. Komunikasi langsung itu enggak ada hubungannya ya, langsung tatap muka, tidak langsung dalam ruang. Nah, ini jawabannya salah. Kalau kita perhatikan jawaban kalian masih juga ada yang salah. Nah, kan enggak ada ya komunikasi dalam ruang, yang ada adalah komunikasi dalam jaringan. Itu adalah komunikasi menggunakan media internet, adalah komunikasi dalam jaringan. Nah, ini menurut pendapat Anda apa yang tidak dapat dilakukan di internet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pastinya mencuci pakaian. Nah, itu kan tidak bisa kita menggunakan internet. Ini masih manual, browsing itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah, nah ini kebanyakan siswa itu kurang jeli dengan pertanyaan yang ada tanda apa ini? Tidak, bukan, kecuali. Nah, itu ya. Nah, ini kita harus lebih memahami pertanyaan. Pertanyaan ini, nah, kalau mengandung unsur tidak atau bukan atau kecuali, itu adalah pengecohnya. Nah, jual beli, video call, browsing, pasti kita butuh yang namanya internet. Nah, yang tidak itu adalah mencuci pakaian. Nah, ini adalah salah satu soal pengecoh. Nah, kemudian di sini dua jenis komunikasi dalam jaringan, sinkron dan asinkron. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau kalian jeli, nah di sini sudah ada materinya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah komunikasi sinkron. Nah, secara langsung. Nah, itu misalkan kita chatting, kita video call menggunakan Google Hangout, video conference. Ini adalah ini point to point. Nah, ini adalah komunikasi secara langsung. Sama kalau kita ngobrol, cuma kita ngobrolnya itu menggunakan media, yaitu dalam jaringan. Jadi kita membutuhkan yang namanya koneksi internet. Itu yang pertama, komunikasi daring sinkron, secara serempak atau langsung. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah komunikasi asinkron, tidak serempak. Contohnya apa? Misalkan kita mengirim email, forum, rekaman. Nah, seperti ini. Saya berkomunikasi, saya membuat rekaman. Nah, rekaman ini bisa kalian lihat di pertemuan misalkan besok atau lusa, nah, atau minggu depan. Nah, ini yang namanya komunikasi daring asinkron atau tidak langsung. Nah, coba selanjutnya di sini berikut adalah yang bukan. Nah, ini banyak sekali ya soal yang saya buat kecoan di sini. Bukan aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Nah, kita bahas. Yang bisa kita pakai itu adalah WhatsApp. Kalau Mozilla itu adalah browsernya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat Google Chrome, ini memang ada istilah Google, tapi kalau ada Chrome-nya ini adalah browser. Kalau Google saja itu adalah mesin pencarinya. Ada juga Microsoft Edge. Nah, ini ada juga Mozilla Firefox, ada juga UC Browser, Opera itu adalah aplikasi browser. Nah, kalau aplikasi yang bisa untuk berkomunikasi yaitu bisa menggunakan WhatsApp, Skype gitu ya. Skype ini bisa, Yahoo Messenger itu bisa. Nah, pertanyaannya adalah yang bukan, berarti jawaban yang benar itu adalah nih Mozilla Firefox. Karena Mozilla Firefox itu adalah browsernya. Nah, ini ya jawaban yang benar.
Kemudian terakhir, hardware yang tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan, ya pastinya printer, karena fungsi dari printer itu adalah mencetak dokumen. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan materi di pertemuan pertama, yaitu tentang kewarganegaraan digital. Yang kedua adalah mesin pencari. Saya rasa cukup sekian video pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.